Setelah pembacaan khatib dan doa tadi, seperti biasa kita bertabarukkan, kita taklim. Yang insyaAllah sebentar lagi akan disampaikan oleh Ma'alim Ahmad Tamizi. Pada Ma'alim kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah fid dini wad dunya wal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i fakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping itu beliau memang sudah tercetak untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga beliau sudah tercetak sebagai panutan kita semua. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan takwa dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa yang sering beliau senandungkan di dalam munajatnya ialah Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami meminta kepadamu untuk selalu diberikan petunjuk, untuk selalu diberikan hidayah, penjagaan diri dari pada kemaksiatan dan kecukupan hidup. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita contoh, marilah kita ikutin daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus agar dicontoh dan diikuti oleh umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekeluarnya kita daripada bulan Dzulqa'dah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita semua, sehingga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan di antara kita, karena berhubung hidup kita di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial, maka tidaklah mungkin kita luput dan terlepas daripada dosa-dosa dan kesalahan. Bahkan pastilah di antara kita semua memiliki ketergelinciran serta kesalahan. Oleh sebab itulah, setelahnya kita menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah, maka marilah kita menyelesaikan sesuatu yang berkaitan di antara kita semua, yakni hablum minannas. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan saling bersilaturahmi dan saling memaafkan di antara kita, di antara saudara-saudara kita, di antara keluarga-keluarga kita, teman kita, serta tetangga-tetangga kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan sebab bersilaturahmilah ini bisa menghilangkan kebencian, menghilangkan kedengkian atau sakit hati yang ada di antara kita. Alhamdulillah, sekarang kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan
menurunkan rahmatnya pada tempat ini, di tempat yang mana para malaikat berbondong-bondong untuk menghadiri tempat ini. Alhamdulillah, kita setiap malam Selasa untuk menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam satu hadis bahwasannya seandainya di dalam hati kita terdapat suatu kebencian kepada saudara atau kepada tetangga kita, maka tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Allah akan terima salat dan puasa kita. Yang mana hadis ini pernah dikeluarkan oleh yang mulia Samaatul Ustaz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Ustaz Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Waqi radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innani kasirus salah wa saumi walakinnani ghadubun ala jirani wa lam ata'ayas ma'hum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata wa la siyama laka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, sesungguhnya aku ini seseorang yang banyak salat dan banyak puasa. Akan tetapi aku sangat benci kepada tetangga-tetanggaku, dan aku merasa tidak nyaman hidup bersama mereka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah ada salat dan tidaklah ada puasa yang diterima olehmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyaklah seseorang tadi melakukan salat, seseorang tadi mengerjakan puasa, akan tetapi ada di dalam hatinya kebencian, ada di dalam hatinya kedengkian kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman, maka sia-sia. Puasanya tadi sia-sia. Maka salatnya tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu antum salat, beribu-ribu antum puasa, akan tetapi ada di dalam diri antum, untuk membenci kepada sesama muslim, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala menerima salat dan puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memperbarui amal-amal kita dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan di antara kita. Karena kenapa? Karena seseorang yang tidak mau menyambung tali persaudaraan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rahmat-rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surganya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Bahkan Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu pernah berkata di dalam makalahnya beliau, apabila ada di suatu kampung atau di suatu desa terdapat orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rahmatnya pada kampung tersebut. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmatnya pada suatu kampung tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dosa-dosa pada suatu kampung tersebut. Lantas siapa yang akan menanggung dosa-dosa pada suatu kampung tersebut? Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang akan menanggung dosa-dosa pada suatu kampung tersebut adalah orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya untuk mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyambung tali persaudaraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, ittaqullaha wasilu arhamakum wa innahu laisa min tawabin asra'u min silatir rahim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang muslim, senantiasalah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah kalian selalu menyambung tali persaudaraan kalian. Sesungguhnya tidak ada suatu pahala yang cepat lebih cepat daripada menyambung tali persaudaraan, begitu pula di dalam silaturahmi. Itu terdapat faedah yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang mengerjakannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya dan akan meluaskan rezekinya, dan Allah akan memasukkan ia ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi begitu juga sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengancam kepada orang-orang yang tidak mau, kepada orang-orang yang enggan untuk bersilaturahmi dengan ancaman yang menakutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlaknat atau terkutuk bagi orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Hal ini sangat selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ajdin Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ajdar an yu'ajjilallahu li sahibil uqubatah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu dosa yang lebih cepat Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada orang-orang yang melakukannya di dunia maupun di akhirat adalah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyaknya ancaman bagi orang-orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan.
ada suatu cerita dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahwasannya beliau menceritakan seseorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat memutus tali silaturahmi dengan salah satu saudaranya. Jadi ada wong kayo. Ceritanya ada wong kayo yang pergi haji. Sebut be namanya tadi Z. Sebut be namanya tadi Z. Nah, Z ini sebelum dia berangkat haji, dia tadi menitipkan hartanya kepada saudaranya, kepada apa? Kepada temannya yang berjumlah 1000 dinar. Nah, yang mana seseorang tersebut tadi dianggap oleh si Z tadi amanah dan bersifat baik. Jadi itulah makanya si Z tadi menitipkan hartanya tadi sebelum dia berangkat haji. Sebelum dia berangkat haji. Nah, yang temannya si Z tadi, anggaplah kita sebut namanya tadi Amr. Namanya Amr. Kemudian dia menitipkan si Z tadi menitipkan kepada si Amr. Tidak lama dari situ si Z melaksanakan ibadah haji. Ia pun pergi melaksanakan ibadah haji. Pergilah lama udah tadi pergi ibadah haji. Setelah selesai ibadah haji, ingatlah dia tadi, ingat apa? Ingat dengan hartanya tadi yang dititipkan kepada si Amr. Setelah Z melaksanakan haji, dia tadi pergi ke Amr untuk apa? Untuk mengambil uang yang dititipkan kepada si Amr. Tetapi di sini apa? Naasnya tadi si Amr tadi telah meninggal dunia. Si Amr tadi telah meninggal. Akhirnya si Z tadi menanyai. Jadi dia nanya dengan apa? Dengan keluarga si Amr. Jadi nanya keluarga si Amr, si Z tadi nanya kenapa ini si Z tadi meninggal. Ditanyalah oleh si Z tadi. Dia tadi nanya perihal harta yang dititipkan kepada Amr tadi. Nanyalah tadi si Z tadi. Nanyalah si Z tadi. Pas ditanya oleh si Z ke keluarga si Amr, akan tetapi mereka tidak tahu apapun tentang harta tersebut. Jadi si Z ini tidak kehabisan akal. Dia tetap nyari apa? Nyari pengen hartanya balik kembali. Nah, si Z pun pergi ke kota Mekah. Si Z tadi pergi ke kota Mekah dengan niat apa? Mencari solusi atas masalahnya kepada salah satu ulama di sana. Jadi Z tadi datang ke Mekah. Dia tadi datang ke Mekah untuk bertemu ulama untuk menanyakan solusi dengan apa? Dengan masalahnya tadi. Sudah diceritailah oleh si Z tadi, kada wa kada, cak ini katanya. Lalu ulama tersebut mengatakan pada pertengahan malam katanya, kata si ulama tadi, pada pertengahan malam pergilah engkau ke sumur Zam-Zam. Kata apa? Kata ulama tersebut. Pas malam-malam pergilah kau ke sumur Zam-Zam. Lalu panggillah nama si Amr. Nama si Amr dalam sumur Zam-Zam tersebut. Apabila ia termasuk ahlul khair, yaitu orang yang baik,
maka ia akan menjawab panggilanmu. Secara apa? Secara langsung katanya. Kata si ulama tadi kan, malam-malam, pas malam kagek, kau pergi, kau datang ke sumur Zam-Zam. Panggillah namo kawan kau tadi. Panggil namo si Amr tadi. Jikalau si Amr tersebut uangnya baik, ahlul khair, uang yang baik, maka dia akan menjawab panggilanmu secara langsung, kata ulama tersebut. Lalu si Z tadi mengikuti solusi yang diberikan oleh ulama tadi. Ia pun pergi apa? Di pertengahan malam dia datang ke sumur Zam-Zam. Dia datangi ke sumur Zam-Zam dan memanggil nama si Amr di sumur tersebut. Nah, pas dia panggil nama si Amr, dipanggilnya oleh si Z tadi nama Amr. Akan tetapi di sini tidak ada suara sama sekali, tidak ada orang yang menjawab panggilan si Z. Nah, jadi akhirnya si Z tadi kembali kepada ulama tersebut, balik lagi ngomong, semalam aku tadi di pertengahan malam aku datang ke sumur Zam-Zam, aku panggil nama si Amr, tapi si Amr tidak jawab sama sekali, tidak ada jawaban sama sekali. Di sini ulama pas tatkala si Z mengatakan ngadu dengan ulama tersebut dengan perihal si Amr, lalu ulama tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata ulama tersebut, aku takut, kata si ulama tadi, aku takut temanmu ini itu termasuk ahli neraka katanya. Jadi aku takut kawan kau ini ahli neraka. Nah, disuruh lagi si Amr, si Z tadi, pergilah ke tanah Yaman katanya. Pergilah kau ke tanah Yaman. Carilah di Yaman tadi sumur yang bernama Barhud katanya. Carilah sumur yang ada di kota Yaman yang bernama sumurnya tadi Barhud. Nah, sumur itu merupakan pintu neraka, kata ulama tersebut. Lakukanlah katanya, lakukanlah apa yang aku suruh seperti kemarin. Sudah balik si Z tadi balik terus pas di pertengahan malam datangnya lah di kota Yaman. Yang terdapat di kota Yaman tersebut terdapat apa? Terdapat sumur Barhud. Terdapat sumur Barhud. Kemudian si Z tadi pergi ke sana tadi dan memanggil nama si Z dan nama si Amr. Dipanggilnya Amr katanya tadi. Dipanggil si Amr tadi. Di sini ajaibnya apa? Si Amr tadi menjawab panggilan si Z. Dijawabnya panggilan si Z tadi. Tatkala si Z mendengar suara si Amr yang menjawab panggilan si Z, maka si Z di sini menanyakan keberadaan harta yang telah dititipkan olehnya 1000 dinar tadi. Ditanyanya, mana? Wahai Amr, mana harta aku yang telah aku titipkan kepadamu? Katanya. Kata si Z. Kemudian si Amr tersebut menjawab apa? Menjawab pertanyaan si Z. Katanya, aku telah menguburnya di dalam suatu tempat, kata si Amr, yang dekat dari rumahku katanya. Nah, kenapa si Amr tersebut mengubur harta tersebut di dalam suatu tempat yang di dekat rumahku? Karena apa? Karena si Amr ini
tidak percaya kepada apa? Kepada keluarganya dewek. Dia tidak percaya dengan keluarganya dewek. Jadi itulah dia apa? Dikuburnya harta si Z tadi. Dikuburnya karena dia tadi tidak percaya dengan keluarganya dewek, dia tidak percaya. Jadi si Amr tadi tidak percaya dengan apa? Dengan keluarganya dewek. Tidak percaya apakah mereka bisa menjaganya atau tidak, kata si Amr tadi. Aku takut dia tadi tidak bisa jaga harta kau. Aku takut di situlah, makanya aku kubur harta kau tadi di dapur, di dekat rumahku katanya. Maka pergilah si Z tadi ke rumah si Amr untuk bertanya perihal yang harta telah dititipkan oleh si Z kepada Amr. Datanglah si Z tadi datang ke rumah si Amr dan bertanya apa? Bertanya kepada si ini tadi, kepada keluarga si Amr. Nah, kemudian sebelum Amr pergi mengambil hartanya, Doni tadi penasaran atas nasib temannya tadi. Mengapa Amr bisa masuk neraka? Penasaran kan? Namanya kawan baik tadi kan ditanya, "Ngapa kau bisa masuk neraka?" Padahal semasa hidup kau ini tadi, kau itu adalah uang yang baik, kau tadi semasa hidup kau tuh uang yang baik, sering sholat, sering puasa, banyak sholat, banyak puasa, banyak sodako. Nah, tapi ngapo pas kau meninggal masuk neraka? Kemudian dijawab oleh si Amr. Jadi aku nih punya saudara. Aku nih punya saudara, kata si Amr tadi. Punya saudara perempuan yang fakir miskin. Kemudian aku mendiamkan saudaraku tadi, kata si Amr. Didiamkannya. Diam terus karena dia diam tadi. Dia ada apa? Tidak senang dengan saudaranya tadi, saudara perempuannya. Nah, disinilah karena dia punya saudara, dia tadi tidak senang dengan saudaranya tadi, saudaranya miskin didiaminya baik, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengazab kepada si Amr. Karena sebab apa? Karena sebab dia tadi memutus hubungan tali persaudaraan. Nah, jadi apa? Jadi kita ambil intinya di sini. Kisah tadi itu, kita ambil kisahnya tadi, kisah si Amr dan si Z tadi. Bahwa disiksanya Amr karena ia mendiamkan dan tidak menyukai saudarinya yang fakir miskin. Atau bisa kita sebut dia tadi memutuskan tali silaturahmi. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jadi di sini Imam Zainuddin Al-Malaybari di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwasannya beliau di sini memberikan komentar atas kisah yang telah disebutkan tadi. Beliau mengatakan bahwasannya kisah ini membuktikan benarnya salah satu hadis Nabi yang berbunyi tadi, kalau Rasulullah SAW yang telah disebutkan tadi, la yadkhulu nal jannata ay qati'ur rahimi wa qaribihi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahmi, yakni apa? Yakni memutus tali silaturahmi atas keluarganya dan atas kerabatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada hadis-hadis yang telah Al-Fakir utarakan tadi, yaitu agar kita selalu bersilaturahmi, agar kita selalu menyambung tali persaudaraan di antara umat muslimin, tali persaudaraan di antara keluarga-keluarga kita, di antara teman-teman kita, di antara kerabat-kerabat kita serta tetangga-tetangga kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir. Jikalau ada salah kata, Al-Fakir minta maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana karamna biyana la karamna wa alana asrarna ala asrarna fatub alaina taubat tasil kulla hawba wa sulana awrati wa amil واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعا يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نادى بكل سولي بالمصطفى رسولي نادى بكل سولي بالمصطفى رسولي نادى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تسيس به والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين. قبول.